Selayang Pandang GKY Bengkulu. Proses masuknya GKY ke Bengkulu dipenuhi dengan pergumulan. Namun pada akhirnya, pada tanggal 20 Mei 2012, GKY resmi dibuka di Bengkulu dengan status Mimbar GKY. Mimbar GKY Bengkulu diresmikan di Sariwangi dengan jemaat pertama adalah keluarga Bapak Yohanes Lo, keluarga Bapak Asyang, keluarga Bapak Roni, dan keluarga Bapak Wawi. Status GKY Bengkulu yang awalnya adalah mimbar, kemudian berubah menjadi pos. Dengan induk pertama kali adalah Sinode GKY dan GKY Kelapa Gading. Kemudian, setelah beberapa bulan, bergabunglah GKY Kebayoran Baru. Setelah berjalan selama 1 tahun, maka ditetapkan bahwa GKY Bengkulu berada di bawah naungan 2 induk, yaitu GKY Kelapa Gading dan GKY Kebayoran Baru hingga saat ini. Beberapa tahun kemudian, tempat ibadah GKY Bengkulu berpindah dari Sariwangi ke gedung baru yang kita tempati sampai sekarang. Selama 8 tahun berdiri, GKY Bengkulu telah digembalakan oleh beberapa hamba Tuhan. Di antaranya, Guru Injil Huksen, Guru Injil Made Darius, Guru Injil Poekim, dan Guru Injil Henpritan yang merupakan hamba Tuhan GKY Bengkulu saat ini. Sampai di sini, Tuhan menolong. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, hari ini adalah hari yang sangat bersukacita, di mana kita merayakan hari ulang tahun GKY Bengkulu yang ke-8, gereja kita yang tercinta ini. Tadi kita sudah menyaksikan video dokumentasi perjalanan gereja kita selama 8 tahun. Kalau kita mau lihat wajah-wajah di sana, ada yang datang, ada yang pergi, dan tidak sedikit juga ada yang tetap setia hingga sekarang. 8 tahun bukan usia yang muda lagi. 8 tahun seharusnya sudah mulai dewasa. Dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam kasih, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita mulai ibadah ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 8 tahun berdirinya GKY Bengkulu. Dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 108 ayat 2 dan 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari sama-sama kita memuji Kristus, Sang Kepala Gereja, penebus umat manusia yang agung, yang memberikan pertumbuhan dan perlindungan bagi gerejanya hingga saat ini. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya.
tinggi. Selamanya kita mengagungkan Dia. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya, Dia agung, ku puji namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Bersama-sama, Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya, Dia agung, ku puji namanya. Oh Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan, Dia diagungkan, Raja Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang tidak pernah lupa untuk mengasihi, menyertai, dan membimbing kami sepanjang hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu untuk memanjatkan rasa syukur kami atas berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan. Bukan hanya karena kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Bukan hanya kami dapat beribadah pada hari ini. Bukan hanya ketika kami dapat berdoa bersama-sama, tetapi karena kami dapat merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-8. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing ataupun di mana saja, agar Roh Kudus menuntun kami yang lemah ini dapat menghayati sungguh-sungguh kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan gereja kami ini. Kami boleh menghayati setiap kata demi kata di dalam pujian yang kami nyanyikan. Kami tidak ingin ketika kami menyanyi, kami berdoa, kami baca firman Tuhan hanya karena sekedar mengikuti instruksi atau susunan liturgi. Tetapi kami ingin benar-benar menghayati, meresapi, sehingga kami boleh melihat betapa ajaib dan agungnya Engkau ya Allah. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami memulai ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, perjalanan gereja kita selama 8 tahun tidak lepas tentunya dari kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang terjadi. Ada konflik, ada tawa, suka, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan mungkin itu akan terus-menerus terjadi hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi apapun yang terjadi di gereja kita, harusnya kasih dan kebaikan Tuhan itulah yang mempersatukan kita. Ketika kita datang ke bait Allah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, maka itu dapat mempersatukan kita. Walaupun banyak sekali perbedaan di antara kita. Mari sama-sama kita bernyanyi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak
Kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari perbuatan dosa kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala perbuatan kita yang berdosa yang telah mendukakan hati Tuhan. Bila kau pernah cinta Yesus, bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat 4 dan 6 mengatakan, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur jikalau Engkau adalah Allah yang mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengenal dan mengetahui kami lebih dari siapapun ya Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, ketika Engkau mengetahui apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami pikirkan, apa yang sudah kami kerjakan, sangat memalukan di hadapan Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami menganggap kasih Tuhan sepele. Kasih yang Engkau telah berikan kepada kami justru membuat kami lupa akan Engkau ya Tuhan. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Dan ketika keinginan itu tidak terkabul, maka kami akan memberontak kepadamu. Kami mencari cara agar kami sendiri dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan mungkin untuk mencapai keinginan kami itu, kami seringkali mengorbankan orang lain dan menyakiti sesama kami. Tuhan, di dalam momen yang indah ini, di mana kami bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kami, sudah beratus-ratus kali kami mendengarkan firman yang disampaikan di mimbar gereja kami ya Tuhan. Seharusnya hari demi hari membuat kami dewasa dan menjadi serupa dengan Engkau. Tapi seringkali ya Tuhan, ketika firman disampaikan dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami melupakan firman itu. Ataupun mungkin ketika kami mengingat, kami lebih memilih untuk melakukan dosa. Kesadaran kami akan kehadiran Tuhan seringkali menjadi tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Tuhan limpahkan. Tuhan, sekali lagi kami datang dengan penuh kerendahan hati, bersujud di hadapan-Mu, meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan boleh mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan,
bahwa ketika setiap kali kami datang kepada Tuhan, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat jaminan pengampunan dosa dari Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 2 ayat 7. 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, bersama dengan jemaat di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Henry Tan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari bersama-sama berseru kepada Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
Mari jemaat yang terkasih, kita akan berdoa untuk kita dipersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur masih ada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami agar benar kami memiliki hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang lembut, hati yang benar-benar siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Biarlah kasih anugerah Tuhan cukup buat kami dan firman Tuhan boleh mempertumbuhkan kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita boleh terus diberikan kesempatan dan mungkin bisa kita mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya di masa-masa seperti ini justru. Hari ini pun kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan untuk keberadaan GKI Bengkulu yang usianya hari ini masuk tahun ke-8. Memasuki tahun ke-8 bukanlah mudah, melainkan banyak proses-proses pembentukan Tuhan atas gerejanya. Namun proses ini bukan berarti Tuhan tinggalkan begitu saja. Tuhan tetap menyertai dan menolong gereja sampai hari ini. Bahkan kita percaya bahwa tahun-tahun mendatang pun Tuhan juga menyertai, memberkati gereja ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel
kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitar dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Sejauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, tema Ebenezer sering dipakai sebagai renungan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong, orang berkata. Ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, entah itu ulang tahun, kelulusan, rumah baru, jabatan baru, yang penting baru-baru, ya. Lalu kita berkata, kami bersyukur sampai di sini Tuhan menolong. Kita senang bukan kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan, dan bahkan ketika kita juga lepas dari pergumulan satu ke pergumulan yang lain. Rasa-rasanya lega. Nah, apakah Ebenezer dalam konteksnya hanya lega dalam pergumulan demi pergumulan? Salah satunya demikian memang. Ayat 11 dikatakan, keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka menang melawan bangsa Filistin, dan bangsa Filistin tidak lagi mengganggu bangsa Israel selama hidup Samuel. Sebab itu, sebelum sampai ke pernyataan Samuel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, kita akan melihat hal-hal yang melatar belakangi sehingga kita mendapatkan firman Tuhan yang utuh, yang kemudian juga berbicara kepada kita di dalam konteks kita, ya. Nah, jemaat yang terkasih, kisah ini adalah kisah di mana Nabi Samuel memasuki masa puncak pelayanan sebagai hakim di Israel. Ia mengumpulkan orang-orang Israel di Mispa yang artinya adalah a place of longing, tempat sebuah kerinduan. Mengapa Samuel mengumpulkan mereka? Ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalunya waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun telah berlalu dan teks kita tidak memberitahukan kita apa yang terjadi selama tahun-tahun itu. Namun kita dapat melihat ayat 2-4 bahwa selama itu hati orang-orang Israel cenderung melakukan yang jahat. Mereka telah memuja Dewi Sek Asitoret. Mereka menyukai pornografi. Mereka menyembah dewa Molok, yaitu dewa kesenangan, dewa Baal, dewa intelektual, dewa Mamon, dewa dari kekuatan dan harta benda. Mereka melakukan apa yang menurut mata mereka benar sendiri. 20 tahun mereka melakukan kekejian bagi Tuhan, dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa lain, secara khusus bangsa Filistin. Sehingga seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan karena tekanan ini. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa 20 tahun tidak ada yang mengingatkan mereka? 20 tahun apakah tidak ada yang membicarakan kebenaran firman Tuhan? Tidakkah ada orang yang berani mengatakan kebenaran kepada mereka, menegur mereka? Sehingga kok bisa saja umatnya jadi seperti ini, keras kepala, acuh terhadap Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan amat yakin bahwa ada nabi-nabi Tuhan yang terus mengumandangkan kebenaran. Namun bagi mereka kesenangan seks, pinter, debat, harta benda dan menjadi benar sendiri adalah sesuatu yang penting yang mereka ingin capai. Keberadaan dan kebenaran Tuhan tidak lagi menjadi penting. Ini bisa ditunjukkan tabut Tuhan yang adalah tanda kehadiran Tuhan itu berada di Kiryat Yearim selama 20 tahun, dan mereka tidak pedulikan itu. Disitulah Tuhan mengizinkan bangsa ini ditindas oleh orang Filistin, dan mereka menderita. Bukan saja bangsa Filistin, tapi bangsa-bangsa yang lain. Kehidupan mereka menyedihkan karena dibawa penindasan bangsa asing. Kalau sudah begini bagaimana? Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Di masa-masa sulit mereka memahami bahwa Tuhanlah harapan. Di masa
tidak ada harapan. Hanya Tuhan saja harapannya. Bangsa lain tidak bisa diharapkan. Hanya Tuhan saja. Maka saya setuju bahwa jangan cepat-cepat menganggap bahwa setiap krisis dalam hidup kita hanya dipandang semata-mata hanya untuk memusnahkan kita, atau seakan-akan Tuhan senang kalau kita menderita. Tidaklah demikian. Penderitaan yang mungkin kita alami hari ini diizinkan Tuhan bisa saja untuk membentuk pertumbuhan rohani kita agar kita berbalik kepada Tuhan. C.S. Lewis berkata bahwa penderitaan seperti megapon Allah untuk membangunkan jiwa yang tuli. Mungkin saja kita tuli, mungkin saja kita tidak mau dengar Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian dalam kepemimpinan rohani Nabi Samuel mengajak bangsa Israel untuk kembali berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Frase dalam bahasa Ibrani Yinahu berbalik dapat diterjemahkan secara harafiah, mereka menyesali bahwa selama 20 tahun mereka meninggalkan Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang disebut pertobatan. Apa artinya pertobatan? Bapak Ibu yang terkasih, beberapa minggu ini sepertinya Josh itu merasakan mati gaya, atau justru banyak gaya, ya. Dia ingin bermain dengan kami, ya dia jadi bawel, ya. Kemudian kami juga disibukkan dengan pelayanan ini dan pelayanan itu, ya. Dia ingin belajar dan ingin ditemani juga. Itu sesuatu hal yang baik sekali. Ini satu kesempatan yang baik bagi kami untuk bersama-sama dengan Josh, ya. Namun kami juga sibuk dengan belajar bagaimana mengedit multimedia ini dan itu. Nah, berhubungan dengan situasi ini, Josh menjadi reaktif. Josh jadi sensitif, kami juga jadi sensitif. Akhirnya kami kadang jadi bertengkar, dan setelah kami bertengkar, kemudian kami akhirnya saling memaafkan. Meskipun hari ini kita lebaran, ya, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Josh mengatakan, "Papi, Josh minta maaf karena sudah membuat Papi marah. Josh minta maaf tidak nakal-nakal lagi, ya. Josh tidak kalau makan cepat-cepat, ya. Josh tidak main-main di jalan. Josh tidak lagi bicara kencang-kencang, keras-keras. Josh tidak ini dan tidak itu." Apakah Josh tidak melakukannya lagi? Ia berulah lagi. Ia lakukan lagi dan lakukan lagi. Bukankah kadang-kadang itu yang membuat kita jadi marah, ya? Apakah Josh tidak minta maaf? Dia minta maaf kembali. Lalu apakah ini namakan pertobatan? No. Pertobatan adalah ketika kita mengatakan, "So sorry, quit doing it." Kita tidak melakukan lagi. Saya berhenti untuk tidak melakukannya lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Sorry dan berbuat lagi. Kita tidak menyertai hati yang untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeremia 29 ayat 13, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Ini menarik, ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini seperti seorang yang dewasa umpet-umpetan dengan anak-anaknya. Anak-anak mungkin tidak akan pernah bisa menemukan orang tuanya, tapi orang tua kemudian hadir lalu dapat ditemukan. "Aku menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan." Ini seruan kepada bangsa Israel yang begitu bebalnya, sehingga setelah peristiwa Ebenezer pun mereka kembali lagi berulah melakukan dosa dan meninggalkan Tuhan. Umat Israel diajak untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati artinya adalah keseluruhan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini bukan bersifat pasif, cuma hanya melakukan sorry Tuhan, tetapi harus ada tindakan aktif, ada tindakan nyata, yaitu apa? Yaitu menjauhi para allah asing yang ada di tengah-tengahmu. Dan orang Israel melakukannya. Lalu apakah mudah membuang berhala emas atau perak? Karena mungkin saja ini adalah bagian dari harta keluarga,
Lalu mereka harus melemparkan ke dalam api sama dengan membakar segepok uang hasil judi misalnya, ya. Membakarnya. Tetap ini menjadi sayang. Boleh nggak kalau dewa itu jadikan pajangan saja? Kan masih bagus-bagus tuh ya. Tidak mungkin juga, ya. Tuhan menuntut komitmen penuh kita untuk mengasihi Dia sepenuhnya. Artinya, kita memutuskan ikatan kita dengan berhala apapun dan fokus pada Tuhan saja. Tuhan menuntut kasih kita tidak terbagi. Kalau dewa-dewa itu masih ada di sekelilingnya, itu merupakan godaan yang terus-menerus menggoda bangsa Israel. Maka setelah mereka melepaskan semua itu, lalu ayat kelima, Nabi Samuel mengajak mereka berkumpul di Mizpah, yaitu tempat kerinduan. Memimpin mereka kembali kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah internal mereka dan eksternal yang melanda bangsa pada zaman itu. Ya, mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Internal karena kerohanian umatnya yang tidak mencari Tuhan, maka berbagai masalah terjadi. Lalu muncullah masalah eksternal, penindasan orang dari bangsa asing. Gereja juga selalu diperhadapkan dua hal ini. Namun kita harusnya tahu penyelesaiannya, bukan? Umat berbalik dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dan ada Mizpah, tempat yang kita selalu rindukan, yaitu Tuhan. Mizpah dapat melambangkan tempat di mana kita semua pergi untuk diingatkan bahwa kerinduan kita seharusnya kepada Tuhan sendiri. Ayat ke-7. Ya, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutan mereka terhadap orang Filistin. Saudara bisa dibayangkan peristiwa ini, lagi berdoa dan dengan berpuasa juga ada ancaman. Dan ancaman ini tidak main-main. Ada orang-orang Filistin yang akan menyerang dan itu bisa mengakibatkan kematian. Ada masalah ini. Lagi berdoa, lagi berpuasa, diserang. Seakan-akan ini mendesak kita. Ini lagi krisis. Ayo cepetan bubar aja kita. Daripada kita mati. Ngapain kita beribadah? Kita selamatkan diri saja dulu, ya. Selamatkan. Sudah, stop. Kita lari saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita kalau ada masalah justru stop berdoa, stop beribadah, stop dan flee, lari, bersembunyi mengamankan perasaan kita. Kalau perasaan ini sudah aman, baru kita mau berdoa kepada Tuhan, mau kita beribadah kepada Tuhan. Ini sedang krisis, harusnya kita lari, ya. Larinya kemana? Lari kepada Tuhan. Bangsa Israel memohon jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Ayat 8. Do not stop crying out to the Lord on Israel. Ya, minta Samuel terus berseru, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Meskipun di masa-masa krisis ini. Hari ini kita krisis, besok makan apa? Besok bagaimana bekerja? Bagaimana toko saya? Bagaimana ini usaha-usaha saya? Ada banyak orang Kristen hari ini berhenti berseru kepada Tuhan karena mungkin baginya tidak berguna atau menyerah saja dan mati saja. Sudah berdoa kok malah jadi salah-salah. Kok kemudian krisis itu tidak berhenti? Nah, jemaat yang terkasih, kita hari ini menghadapi krisis. Virus yang terus membuat kita lumpuh. Mungkin bukan lumpuh secara fisik, namun lumpuh pengharapan kita kepada Tuhan. Vaksin belum ditemukan, dan Indonesia berencana bulan Juni atau bulan Juli akan kembali hidup normal dengan berbagai skenario. Kita nggak tahu membayangkan hal ini. Keputusan ini memang tidak mudah. Krisis ini bisa membuat kita melakukan ini dan itu. Entah itu kita melakukan yang benar atau yang tidak benar sekalipun. Karena seorang yang mendapatkan krisis itu secara natural akan mengeluarkan insting secara alamiah sebagai manusia. Misalnya kalau kita tidak bisa berenang, insting kita akan berteriak, pokoknya berteriak kemana-mana, ya. Siapapun yang bisa tolonglah, ya. Dan pokoknya gerak tangan, gerak kaki, semuanya kita sampai pada akhirnya kita lelah dan kemudian tenggelam.
kok bisa ya banyak gerakan, bukannya harus yang selamat begitu, tapi tenggelam. Ya karena kita mungkin belum ahlinya, ya. Bukankah itu suatu solusi, banyak gerakan? Iya. Namun sebagai orang Kristen seharusnya insting kita dilatih untuk peka dengan kehendak Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan tepat. Berseru dengan orang yang tepat, yaitu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kita harus menghadapi krisis dalam iman kepada Tuhan. Berseru dengan tepat. Samuel lalu mempersembahkan kepada Tuhan di ayat yang ke-9. Korban bakaran dibawanya seluruhnya. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Di sini saya suka narator menuliskan maka Tuhan menjawab dia. Kenapa saya suka? Samuel benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhannya. Dia bukan Tuhan yang juga tuli, yang menunda untuk memberikan sesuatu kebutuhan kepada kita. Dia bukan Tuhan yang menunda-nunda, Dia akan memberikan segera. Firman Tuhan katakan Yesaya 59 ayat 1 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Saya yakin bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak mendengar seruan kita dan tidak menjawabnya. Ia mendengar dan Dia menjawabnya, dan Dia melakukan dengan caranya. Mari kita melihat caranya Tuhan, ayat yang ke-10. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Majulah orang Filistin. Lalu kemudian saya berpikir lagi, kenapa ya kalau sudah berdoa seharusnya sudahlah urusan Tuhan. Ngapain keluarin energi untuk perang? Kan ada Tuhan. Harusnya kalau kita berdoa, Tuhan kan tolong. Kita masih berdoa maunya adalah Tuhan tuh langsung bunuhin semua musuh-musuh kita dan selesai masalah kita. Enggak tuh. Tetap aja bangsa Filistin menyerang. Kita berdoa tapi kok enggak sembuh-sembuh gitu ya. Kita berdoa kok belum dapat pekerjaan dan sebagainya. Ini kan bikin tambah krisis iman kita. Lanjut. Hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kata-kata seperti guntur dan kepanikan sering muncul dalam konteks perang ilahi di mana Allah sendiri terlibat dalam pertempuran itu. Dan disinilah bangsa Israel sebenarnya hanya tinggal ketokin orang Filistin yang telah terluka parah oleh Tuhan. Ya, disinilah kita tidak boleh bangga bahwa ini adalah hasil peperangan kita. Ini hasil kerjaku, bukan. Ini hasil peperangan Tuhan. Jangan pernah berpikir demikian. Bukan karena kita. Jangan seperti anak kecil yang kemudian kita bangga untuk melakukan, padahal orang dewasa yang melakukannya. Kita suka berpikir demikian, bukan? Enggak. Ini karena Tuhan yang menolong kita. Ayat 11. Israel memukul kalah orang Filistin. Kita senang ya. Lalu Samuel mendirikan sebuah batu antara Misbah dan Yesana, dan ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Hal ini berarti juga membalikkan atau meniadakan kekalahan memalukan yang ditimbulkan oleh orang Filistin. Bapak Ibu yang terkasih, penting untuk diingat bahwa kemenangan ini dimulai dengan bangsa Israel bertobat dan berdoa di Mizpah. Kembali kesempatan diberikan Tuhan agar bangsa Israel menjadi agen shalom bagi bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Lalu bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita dan kaitannya dengan HUT GKI yang ke-8 tahun ini? Jemaat yang terkasih, kita tahu proses GKI Bengkulu tidaklah mudah. Krisis demi krisis umat Tuhan menghadapinya. Internal maupun eksternal kita hadapi. Namun kita tahu bahwa gerejanya sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah membawa saya secara pribadi dan keluarga sejauh ini. Dan Tuhan juga yang membawa Bapak Ibu sejauh ini. Pengalaman tidak menyenangkan dan menyenangkan
kita hadapi. Krisis demi krisis tidak hanya berhenti di situ, melainkan menyadarkan kita siapakah kita. Kita adalah gerejanya, bukan gedungnya. Pribadi lepas pribadi. GKY hanya sarana untuk membawa kita makin serupa dengan Kristus. Namun kitalah gerejanya yang harus mengambil tindakan mencari wajah Tuhan. Mari bersatu hati untuk mengasihi Tuhan melebihi apapun. Rasul Petrus memulai pelayanannya dengan disadarkan oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun? Kita bersyukur kalau sampai di sini Tuhan menolong. Namun kita tidak boleh berhenti sampai di sini, melainkan kita terus mengevaluasi apakah benar jemaat GKY Bengkulu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Sebab firman Tuhan pasal berikutnya, yaitu pasal 8, bangsa Israel menghendaki seorang raja. Apa artinya? Ayat 8 Tuhan berkata, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja atas mereka. Jemaat GKY Bengkulu, kita bersyukur, puji Tuhan. Dan kiranya ucapan syukur itu bukan berhenti kepada kesenangan kita semata. Ya, kita mengatakan sampai di sini Tuhan menolong. Tetapi seharusnya membawa kita terus berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, bertumbuh bersama sesama jemaat GKY Bengkulu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tahun-tahun ke depan bukan sesuatu yang mudah juga kita akan hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Mari satu hati melayani Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. 8 tahun Tuhan sertai gereja ini. Dan 8 tahun juga kami boleh mengalami Tuhan silih berganti. Jemaat-jemaat Tuhan hadir di GKY ini. Tetapi Tuhan yang terus boleh kuatkan kami. Kami merindukan Tuhan tahun-tahun ke depan. Engkau Allah yang dipermuliakan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 5 mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Oleh sebab itu, ketika kita memberikan persembahan, haruslah dengan sikap yang benar, semata-mata karena bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa kami di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menerima berkat yang hingga sampai saat ini kami nikmati.
Kami tahu ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan, berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan persembahan ini juga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat Ulang tahun GKY Bengkulu yang ke 8 tahun kiranya setia, kompak, saling mengasihi, menguatkan, bertumbuh, dan saling mengingatkan. satu sama lain. Terus maju, bergandengan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke Bapak Ibu jemaat sekalian, gak afdol rasanya kalau kita ulang tahun tapi tidak tiup lilin ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ajak semua Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di mana saja, yang sedang ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, ikut tiup lilin ya Bapak Ibu ya, nanti kalau saya kasih aba-aba. Jangan malu-malu Bapak Ibu ya, ini kita lagi merayakan hari ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-8 Bapak Ibu. Nah kalau ada yang malu-malu colek tuh kanan dan kirinya, jangan malu-malu, jangan malu-malu ya. Oke ya, Pak Henry sini Pak. Oke. Wah ini dia kue kita ulang tahun. Oke ya, nanti di belakang saya akan ada banyak orang yang ikut tiup lilinnya, ada dari Singapura, ada yang dari Cungkok, ada yang dari Afghanistan, Kazakhstan, dan Papua Nugini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan tiup bersama-sama lilin ini. 1, 2, 3. Yeay!
Baik jemaat yang terkasih, kita sudah menyaksikan serangkaian daripada perayaan HUT kita secara online. Satu cuplikan video klip mengenai tentang bertumbuh bersama di dalam kasih anugerah Tuhan, bertumbuh dalam gereja Tuhan. Dan biarlah ini boleh membawa kita untuk sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan mencintai gereja Tuhan dan makin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sebagai warta, minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Elizabeth dari GKY Kebayoran Baru, dan kita merayakan Hari Pentakosta dengan tema Jangan Padamkan Rohmu. Kita mau akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh merayakan di mana Tuhan boleh menyertai GKY Bengkulu 8 tahun, dan ini adalah perjalanan yang tidak mudah Tuhan. Ada krisis, ada hal-hal yang kami hadapi, mengenakan atau tidak mengenakan, sekalipun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan selalu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan tolong topang, tolong kuatkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh berteriak kepada Sang Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus. Dan kami boleh mengharapkan Engkau saja Tuhan. Di dalam segala situasi apapun Tuhan, biarlah harapan kami kepada Engkau, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Kami sungguh menyerahkan tahun-tahun ke depan, biarlah gereja Tuhan boleh bertumbuh makin hari, makin mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan Hari Idul Fitri. Biarlah ada kedamaian di antara kami sesama warga negara di Indonesia ini Bapa, saling memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang membuat kami jatuh dalam dosa. Biarlah ada toleransi yang baik, kerukunan yang baik Tuhan, dan pemerintah sungguh-sungguh boleh mendukung adanya toleransi dan kesejahteraan di antara kami. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah pemimpin bangsa kami juga berikan hikmat dari atas sampai ke bawah. Biarlah Tuhan yang akan tolong mereka. Biarlah keputusan demi keputusan mereka boleh ambil dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini juga mengalami lemah tubuh maupun juga sedang mengalami kesulitan keuangan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang benar-benar boleh hidup bagi kami dan boleh memperhatikan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kecukupan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berharap sepenuhnya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pada akhir ibadah ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umatnya yang setia. Amin. 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 Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.